dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Laporan Keuangan Usaha Dagang dengan Metode Perpetual di Usaha Depot Rio Berkah Air Umat dengan dosen pengampu Dr. Nurlinda SE AK MSI CA Cera. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Evelyn Erina Bersino Haji dengan NIM 25050710. Saya Flora Suratukam dengan NIM 25050710. Saya Markus Gabriel Fardosi dengan NIM 2505071058. Saya Michelle Nicole dengan NIM 2505051. Saya dengan Safira Azhara dengan NIM 25050710. Bab 1 pendahuluan, berikut latar belakang kami. Perusahaan dagang merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian karena aktivitas utamanya menyediakan barang bagi masyarakat melalui proses membeli dan menjual kembali tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut. Menurut Rudianto 2012, perusahaan dagang membutuhkan sistem akuntansi yang memadai untuk mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, persediaan, serta beban operasional agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara tepat. Pada praktiknya, banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, termasuk Depot Rio Berkah Air Umat, masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan seringkali belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Padahal, laporan keuangan sangat diperlukan sebagai alat evaluasi dan pengambilan keputusan bisnis. PSAK EMKM menyebutkan bahwa laporan keuangan yang baik harus menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Standar ini disusun khusus untuk membantu entitas mikro, kecil, dan menengah dalam menyusun laporan keuangan secara lebih sistematis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip akuntansi. Selain itu, laporan keuangan pada perusahaan dagang memiliki kompleksitas tersendiri, terutama dalam aspek pencatatan persediaan, penyusutan aset tetap, pengukuran harga pokok penjualan, dan pencatatan transaksi harian. Kesalahan dalam tahap ini akan berdampak langsung pada penyajian laba rugi dan posisi keuangan perusahaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Warren, Rive, dan Ducach yang menegaskan bahwa informasi keuangan yang akurat mempengaruhi kualitas keputusan ekonomi yang diambil oleh pemilik usaha. Melalui makalah ini, penyusun berupaya memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana penyusunan laporan keuangan dan pada perusahaan dagang Depot Rio Berkah Air Umat dilakukan berdasarkan SAK EMKM, mulai dari identifikasi transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Dengan adanya penyusunan laporan keuangan yang baik, diharapkan usaha mikro seperti Depot Rio dapat meningkatkan transparansi, efisiensi manajemen, serta kemampuan dalam merencanakan dan mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan. Berikut rumusan masalah dari proyek kami, yaitu bagaimana cara menyusun laporan keuangan dalam perusahaan dagang Depot Rio Berkah Air Umat menggunakan SAMKM. Berikut tujuan dari penyusunan makalah ini ialah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai proses penyusunan laporan keuangan pada perusahaan dagang Depot Rio Berkah Air Umat. Berdasarkan ketentuan SAK EMKM, melalui makalah ini, penyusunan berupaya menguraikan tahapan-tahapan penyusunan laporan keuangan, mulai dari pencatatan transaksi, pengelompokan akun, hingga penyajian laporan keuangan akhir yang sesuai standar. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kesesuaian praktek pencatatan keuangan yang dilakukan oleh Depot Rio dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam SAK EMKM. Secara lebih luas, makalah ini juga dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya penyajian laporan keuangan yang sistematis, relevan, dan andal bagi usaha mikro sebagai dasar pengambilan keputusan, peningkatan kinerja, serta pengembangan usaha secara berkelanjutan. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya untuk membuat laporan keuangan, maka kita harus mengetahui informasi perusahaan yang kami
analisis. Di sini, nama usaha dagang tersebut yaitu Depot Rio Berkah Air Umat, di mana pemilik usaha tersebut yaitu Bapak Rio RO. Alamat usaha dagang ini terletak di lokasi Jalan Abdul Hakim, Pasar 1 Tanjung Sari. Umur Pak Rio yaitu 33 tahun. Usaha dagang ini didirikan pada sekitar bulan Mei 2022. Sebelumnya, kita harus identifikasi transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan dagang tersebut, mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Oktober. Nah, baru kita akan susun persamaan akuntansinya. Bisa kita lihat ada tabel-tabel yang menyediakan kelompok-kelompok akun tersebut. Kita akan susun mulai dari saldo awal per tanggal 1-nya. Maka bisa kita lanjut dengan transaksi tanggal-tanggal berikutnya. Nah, untuk kolom keterangan, jika mempengaruhi kolom modal, maka harus ditulis catatan keterangannya. Setiap 2 kali pencatatan transaksi, maka harus langsung dihitung balance-nya. Untuk tanggal 31 terakhir, maka kita harus membuat penyusutan dari peralatan maupun kendaraan. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa total harta sama dengan utang tambah modal. Harta termasuk dengan supplies kendaraan dikurang dengan penyusutan-penyusutannya. Maka kita bisa menambahkan utang tambah modal. Maka total harta sama dengan utang tambah modal. Harus balance ya. Jangan lupa untuk penyusutan-penyusutan yang ada, maka kita harus kalikan dengan 25% dan dibagi 12. Maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat laporan keuangan. Selanjutnya kita akan buat kartu persediaan untuk membantu kita mengelola persediaan-persediaan dan penjualan yang ada dalam perusahaan dagang. Lalu kita akan menyusun laporan keuangannya. Yang pertama, laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, kita rekap pendapatan, beban, hingga mendapatkan laba bersihnya. Lanjut juga kita buat laporan posisi keuangan, di mana terdiri dari harta tetap, harta lancar, utang, dan modal. Kita rekap menjadi satu, dan hasilnya juga harus balance. Lanjut kita akan membuat CLK. 1. Umum. Depot Rio Berkah Air Umat adalah jenis usaha yang bergerak di bidang pengisian ulang air galon. Usaha ini terletak di Jalan Abdul Hakim, Pasar 1 Tanjung Sari. Usaha ini telah berjalan selama sekitar 3 tahun dengan kepemilikan usaha 100% berasal dari pemilik, yaitu Bapak Rio. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan, yaitu yang pertama, pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, yaitu yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Yang ketiga, CLK, yaitu catatan atau atas laporan keuangan. B. Dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan metode perpetual karena metode ini menyediakan konsep seluruhnya sehingga perusahaan mudah dalam merencanakan kebijakan untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan perusahaan ini menggunakan metode bulanan. Angka-angka yang disebut dalam catatan atas laporan keuangan dinyatakan dalam bentuk rupiah. 3. Kas dan setara kas. Kas dalam bentuk uang tunai dan tidak ada cek. Terdiri dari kas kecil. Kas juga merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan, seperti membeli barang dagang, membayar beban gaji, dan listrik. Kas pada perusahaan ini tidak disimpan di bank, melainkan di tempat usaha. 5. Peralatan. Peralatan yang digunakan terdiri dari tutup galon, tisu galon, ember, dan sikat untuk membersihkan luar galon, dan lain sebagainya. 6. Persediaan barang dagang. Persediaan awal barang dagang usaha dagang Depot Rio Berkah Air Umat tidak ada karena pada akhir periode sebelumnya barang dagang habis dijual. Dan persediaan akhir barang dagang adalah sejumlah 183 unit senilai Rp732.000, dihitung dengan menggunakan metode perpetual. 7. Aset tetap. Disajikan sebesar nilai kendaraan dikurangi akumulasi penyusutannya. Kendaraan berupa becak pengantar barang.
Usia kendaraan tersebut adalah 3 tahun sesuai dengan usia perusahaan. Sedangkan akumulasi penyusutan kendaraan dihitung sebesar nilai kendaraan yaitu 4.500.000 dikali 25% sama dengan 1.250.000 dibagi 12. Sehingga nilai akumulasi penyusutannya kendaraannya adalah sebesar 93.750. Akumulasi penyusutan peralatan dihitung sebesar nilai peralatan yaitu 15.750.000 rupiah dikali 25% sama dengan 500.000 dibagi 12. Sehingga nilai akumulasi penyusutannya adalah sebesar 328.125.000 rupiah. 8. Utang usaha. Saat ini Depot Rio Berkah Air Umat tidak memiliki utang. 9. Modal. Modal merupakan 100% milik pemilik. 10. Beban. Terdiri dari beban gaji, beban listrik, dan beban penyusutan kendaraan dan beban penyusutan peralatan. Perusahaan membayar gaji ataupun biaya pemakaian listrik serta beban untuk penyusutan kendaraan. Beban gaji pemilik sebesar 500.000. 11. Penyusutan peralatan. Peralatan mengalami penyusutan sebesar 25% saat akhir periode. 12. Penjualan. Depot Rio Berkah Air Umat menjual barang secara tunai 7.000 pada tanggal 1 Oktober. Tidak ada penjualan karena adanya keterlambatan masuknya barang dagang. 3. Sumber estimasi ketidakpastian. Yang pertama, piutang usaha. Manajemen perusahaan tidak memiliki piutang usaha dimulai dari awal didirikan perusahaan sampai dengan sekarang. Yang kedua, aset tetap. Perusahaan telah mengasuransikan terhadap risiko kerusakan atas aset tetap. Nilai wajar aset tetap per 31 Oktober 2025 adalah sebesar Rp19.829.125. Pada tanggal 31 Oktober 2025, manajemen berkeyakinan bahwa estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali masih lebih besar dari nilai tercatat aset. 3. Instrumen keuangan. Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar. Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, utang usaha, mendekati nilai tercatat karena jangka waktu tempo yang pendek atas instrumen keuangan tersebut. Berikut juga daftar gambar dari hasil wawancara kami pada saat awal kami wawancara ke usaha dagang Depot Rio tersebut. Dari makalah ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa memprosesnya lebih dulu. Oleh karena itu, di dalam menjalankan sebuah perusahaan haruslah memperhatikan berbagai karakteristik yang ada serta cara yang tepat dalam melakukan pencatatan transaksi yang ada. Berdasarkan hasil pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan elemen penting dalam mengelola usaha, termasuk pada perusahaan dagang seperti Depot Rio Berkah Air Umat. Laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan sesuai standar akan membantu pemilik usaha dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaannya secara akurat. Adapun yang menjadi saran dari kelompok kami untuk dalam pembahasan makalah ini yaitu penulis mengharapkan agar setiap perusahaan yang ingin menjalankan usahanya harus memperhatikan aspek-aspek pendukung yang dianggap perlu dan penting guna mencapai suatu tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Tim penyusun menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih belum sempurna. Maka dari itu, penyusun menerima kritik dan saran dari pembaca sekalian. Terima kasih. Sekian hasil presentasi proyek kami. Semoga kiranya apa yang telah kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata baik dari kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye.